Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan sabda yang menyapa kita hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Sobat Kairos, mungkin Anda pernah mendengar ungkapan, sekali berbuat kesalahan, maka selamanya tidak akan dapat dipercaya. Ungkapan tersebut merupakan sebuah kekecewaan besar dari sebuah hati yang disakiti, yang mengakibatkan pintu maafnya tertutup rapat, sehingga tidak ada ampun, tidak ada kesempatan. Kemudian saya juga mengingat sebaris lirik lagu lawas, lagu lama di era tahun 70-an. Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga aku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan. Cukuplah sudah. Cukuplah sudah. Jangan kau ulang lagi. Tentang lagu ini, sejatinya ada hati yang disakiti. Namun dia beri maaf dan kesempatan bagi orang yang menyakitinya. Namun, pintu maaf itu pun terbatas. Hanya 2 kali. Dan jangan sampai 3 kali. Sebab jika masih terulang, maka akan muncul kalimat, "Tiada maaf bagimu." Sobat Kairos, tentu saya tidak akan menyanyikan lagu itu saat ini, tidak. Dan tentu juga saya tidak akan membahas lagu itu di sini, oh tidak. Namun, saya mau mengajak kita belajar melalui kedua hal di atas, baik ungkapan ataupun lirik lagu tadi. Semuanya hendak mengatakan bahwa maaf dan pengampunan manusia selalu ada batasnya dan selalu ada syaratnya. Apakah hal itu berlaku bagi maaf dan pengampunan Tuhan? Sobat Kairos, melalui bagian perumpamaan tentang pohon ara ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Ketika tukang kebun dari perkebunan itu meminta kesempatan bagi pohon tersebut, agar pohon tersebut diberi 1 kesempatan lagi dan jangan ditebang. Yesus seolah hendak mengatakan bahwa bangsa itu, saudara, saya, dan kita semua mendapat kesempatan terakhir sebelum Allah menghukum karena pemberontakan dan karena keadaan hidup yang tidak menghasilkan buah yang baik dan berguna. Maka, satu hal yang kita hendak pahami, justru ketika pintu maaf dan pengampunan kita manusia ini sangatlah terbatas, namun pintu maaf dan pengampunan Tuhan akan selalu terbuka selama kita hidup, hingga kita mati dan meninggalkan dunia ini. Namun saudaraku, Sobat Kairos, kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Bisa detik ini, bisa hari ini, bisa besok, dan bisa kapan saja. Maka selagi masih hidup, bertobatlah. Seolah besok kita tidak bisa bertobat lagi. Sembari kita memohon agar Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Seperti pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menantikan pohon tersebut berbuah. Sobat Kairos, hari ini 7 Oktober 2020, HKBP berusia 159 tahun. Usia yang sesungguhnya sudah sangat matang untuk ukuran pohon ara. Pertanyaan, apakah masih berbuah manis dan berguna? Tentu ini menjadi pertanyaan yang mesti kita renungkan bersama. Jikapun dalam perjalanannya gereja ini mungkin ada masanya berhenti berbuah, maka berbuahlah kembali. Maka bertobatlah. Bertobatlah para pemimpin gereja. Bertobatlah para pendeta. Bertobatlah para pelayan. Bertobatlah para pejemaat. Dan marilah kita menyerukan seperti seruan tukang kebun itu. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Sobat Kairos, siapakah HKBP? HKBP bukan hanya pendeta. HKBP bukan hanya jemaat. HKBP adalah kita semua. HKBP bukan milik seseorang. HKBP bukan milik segelintir orang. HKBP adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala HKBP. Maka HKBP akan selalu menjadi berkat bagi dunia ini. Sobat Kairos, maka mari kita rawat gereja ini menjadi pohon ara yang berbuah lebat.
pohon ara yang berbuah manis, dan pohon ara yang berbuah berguna. Dirgahayu Huria Kristen Batak Protestan ke-159, semakin dibabat, semakin merambat. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap jaga kesehatan dan kebugaran, rajin cuci tangan memakai sabun, tetap memakai masker, dan jaga jarak dengan orang lain. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.